Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 1, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan terkait seperti apa kemudian update pencairan tunjangan sertifikasi, mengingat beberapa hari lagi kita sudah menuju ke Idul Fitri Bapak Ibu. Nah, update-nya seperti apa per hari ini? Ada 3 yang kami sudah rangkum Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang disampaikan Pak Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu bahwa pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 sebelum Lebaran itu memang terrealisasi. Tapi Pak, memang pada fakta di sisi lain bahwa tidak semua daerah ya, hanya untuk beberapa daerah yang sudah kode 08 sejak beberapa hari yang lalu. Ini semua memang tidak bisa hanya dari sepihak kementerian seperti itu untuk memproses, karena masih ada tanggung jawab dari daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yaitu mengusulkan Bapak Ibu. Jadi kalau belum diusulkan otomatis tidak akan bisa terbit SKTP, tidak bisa kode 08, otomatis tidak bisa pencairan. Nah, pencairan bisa dilakukan oleh kementerian, oleh pusat ketika kodenya sudah 08 atau sudah terbit SKTP. Dan ini terbukti beberapa daerah yang sudah 08 sejak beberapa hari yang lalu itu sudah menerima. Kemudian yang kedua, ini contoh beberapa daerah yang sudah pencairan ya, diantaranya Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Palembang, kemudian Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Garut, kemudian Kabupaten Tuban, kemudian Kabupaten Kaur, Kabupaten Blora. Ini beberapa daerah yang terpantau sudah pencairan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi benar bahwa memang yang disampaikan Pak Menteri ditargetkan pencairan sebelum Lebaran, betul, ada benarnya ya, bahwa memang sudah pencairan, tapi memang untuk beberapa daerah yang sudah 08. Kita berharap ya, semoga daerah-daerah yang belum 08 ini segera diusulkan oleh Pemdanya. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua, per hari ini masih banyak daerah yang ini kode 13, 02, 07 dan belum 08. Pencairan TPG triwulan 1 sebelum Lebaran ini tentu statusnya 50-50 ya Bapak Ibu, 50-50 kemungkinannya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nanti tergantung apakah cepat kodenya 08 untuk diproses di Kementerian Pencairannya. Fakta yang ketiga Bapak Ibu, bahwa untuk kategori non-ASN memang itu sudah ada regulasi yang mengatur bahwa pencairannya di bulan April. Untuk teman-teman guru honorer sertifikasi, pencairan memang itu di bulan April. Itu memang sudah ada regulasinya di Peraturan Sekretaris Jenderal. Ini sudah kami tampilkan sebelumnya Bapak Ibu, kami sudah sampaikan Persesjennya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan terkait Juknis tunjangan sertifikasi non-ASN. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih kode 13, 02, 07, beberapa waktu yang lalu bagi Bapak Ibu yang belum menyimak penjelasan dari operator Info GTK Pusat yang menjelaskan terkait validasi rekening dan seterusnya, harap disimak. Kami akan putarkan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang belum menyimak lengkap, harap disimak sampai lengkap supaya Bapak Ibu memahami seperti apa validasi rekening itu. Mari kita simak sama-sama. Perkenalkan, saya Nazarudin, salah satu staf di GTK bagian perencanaan, dan yang kebetulan yang selama ini memegang data untuk proses info GTK di GTK ya, info.gtk.dikdesmen.go.id ya, itu kebetulan di belakang layarnya salah satunya dari sekian banyak orang itu adalah kami berdua ya. Dan ini di sebelah saya Mas Hafiz ya, yang selama ini selalu mengurus terkait dengan tunjangan profesi ya, baik yang ASN maupun yang non ASN. Jadi orang-orang di balik layarnya sistem tunjangan profesi ya, atau kita kenal sekarang dikenal itu Simtun. Nah, kenapa hari ini tiba-tiba kami berdua yang orang biasanya ada di balik layar harus menampakkan wajahnya di sini secara live? Ini karena banyaknya isu yang berkembang, informasi ya, bukan isu ya. Jadi banyaknya informasi yang berkembang yang kadang-kadang justru ditanggapinya salah, atau banyak yang salah mengerti dengan informasi-informasi tersebut. Nah, itu terutama ini adalah masalah verifikasi rekening. Terus bagaimana verifikasinya, tahapan verifikasinya, terus bagaimana perbaikannya, bagaimana
buat guru-guru yang baru lulus PPG, yang belum punya rekening, atau yang dia sudah punya rekening karena dia dulu pernah pernah menerima TPG sebelumnya sebagai non ASN dan sekarang jadi ASN, bagaimana? Nah, kurang lebih yang seperti itu yang mungkin akan kita bahas hari ini. Nah, Mas Hafiz. Gantian Bang. Oh, iya. Gue yang nanya dong. Iya. Masa lu yang ngomong mulu. Gini Bang. Mohon maaf, kebetulan lagi kurang fit atau gorokannya. Iya. Gini Bang, ini kan banyak yang nanya nih. Gimana caranya untuk merubah nomor rekening? Baik guru ASN maupun non ASN. Iya. Itu kan berarti mereka pada dasarnya awalnya sudah punya rekening. Berarti dia adalah penerima tunjangan profesi lama. Ya. Ya kan, orang-orang yang dari dulu sudah terima tunjangan profesi. Nah, baik yang ASN maupun yang non ASN. Ya, sekarang kita bagi dua nih, karena beda nih yang ASN dengan non ASN ya. Ya, nah, betul. kalau yang ASN selama ini kan selalu pada saat ada rekening retro segala macam itu selalu berhubungan dengan dinas pendidikan. Betul. Nah, ini pun tidak jauh beda Mas Hafiz. Oke. Jadi kita tetap kalau ada guru yang salah rekening, ya tetap harus berkomunikasi dengan dua operator di dinas pendidikan. Oke. Ya salah satunya lah, yang harus dua-duanya, tapi salah satu dari dua operator ini. Yang pertama itu adalah operator SIMBAR, karena mereka lah yang bagian pembayaran ya di dinas pendidikan. Terus yang kedua itu adalah operator tunjangan. Ya, oke. Nah, selama ini kalau untuk kesalahan rekening, mereka pasti lapornya itu ke SIMBAR, lalu mereka di SIMBAR itu diperbaiki. Ya, betul. Nah, sekarang hampir sama, tidak jauh beda lah sebenarnya. Karena sekarang rekening ini sudah didata langsung, dipaksakan harus ada di SIMBAR. Jadi kalau dulu kan rekening tidak harus ada di SIMBAR, gitu ya. Sehingga pada saat proses retur segala macam ya itu semua hanya di dinas pendidikan. Ya, di dinas pendidikan. Gitu. Nah, sekarang karena makin banyaknya yang perkembangan yang sekarang banyak sekali rekening-rekening yang retur, maka kita khawatir ke depan ini akan banyak nanti terjadi juga yang retur-retur seperti itu. Oleh karena itu, sekarang kita coba data rekeningnya, ya. Nah, kita data rekeningnya, maka informasi tentang verifikasinya itu ada di Info GTK. Nah, kalau ternyata di dalam verifikasi yang ada keluar di Info GTK, rekening itu tidak sama. Ya. Nah, ini nyamainnya kenapa dulu nih Mas Hafiz? Ini disamainnya bukan dengan data Dapodik. Oh gitu? Bukan. Terus? Tapi disamainnya itu dengan data rekening, dengan buku rekening. Waduh. Karena ini berhubungannya dengan pembayaran. Jadi jangan sampai di Dapodiknya udah benar, terus di data rekening udah benar sama tapi di bukunya beda. Nah, itu kan bisa jadi retur. Oke. Gitu. Sekali lagi mohon maaf kalau sering batuk ya. Nah, begitu kurang lebih Mas Hafiz. Nah, nanti nih kalau Mas Hafiz misalnya dulu sudah punya rekening 1, 2, 3. Betul. Ya kan? Terus saya mau merubah. Iya, bukan merubah nih karena salah lah misalnya namanya salah nih, nggak sesuai dengan buku rekening gitu loh. Maka gimana proses perbaikannya? Nah, perbaikannya Mas Hafiz datang ke dinas pendidikan. Lalu dinas pendidikan memperbaiki di mana? Betul, itu kan. Nah, kemarin saya pada saat saya live YouTube atau segala macam, kalau ada yang nanya pun akan jawab, ya nanti dinas pendidikan akan akan kirim datanya ke pusat. Oh, itu dulu. Itu dulu. Gitu ya. Itu dulu. Bukan dulu lah, itu kemarin gitu ya. Nah, sekarang pengembang Simtun ini sudah mengembangkan satu modul tambahan untuk entrian nomor rekening. Oh, jadi mengeditnya nanti di Simtun per masing-masing data gitu ya. Betul. Nah, nanti operator tunjangan itu akan melakukan entrian perbaikan di Simtun. Nah, nanti datanya itu diolah secara sistem. Ya, ada yang masuk ke SIMBAR, dari SIMBAR juga nanti akan masuk ke Info GTK. Ya. Tetapi Mas Hafiz, untuk operator tunjangan bisa mengedit, ingat nih, untuk operator tunjangan bisa mengedit rekening di Simtun tadi,
gurunya sudah harus terlebih dahulu menolak. Oke. Berarti guru mengkonfirmasi di info GTK agar operator dinas pendidikan bisa melakukan perubahan di SIMTUN. Betul. Jadi kalau seandainya dia datang ke SIMTUN, ke operator tunjangan, ngasih nomor rekening, terus di info GTK-nya masih belum dikonfirmasi penolakannya. Betul. Jadi masih apalagi kalau udah iya, kalau udah jawab iya, nah itu udah nggak bisa diganti tuh mas. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia jawabnya tidak, ada yang tahap 1 ya, tahap 1 dia jawabnya tidak, nah udah jawab ke tidak, terus sudah klik tombol konfirmasi, maka SIMTUN baru bisa. Tapi mas, habis tentu ada delay ya beberapa jam ya, karena dari info GTK itu nggak langsung ngirim ke SIMTUN, itu periodik. Ya, saat ini masih periodik beberapa jam ya, nah, mungkin 1 atau 2 jam, ya mungkin ya. Tapi nanti kedepannya sih diharapkan itu udah bisa langsung begitu diganti langsung masuk SIMTUN. Tapi itu kita lihatlah prosesnya nanti ya, karena ini baru pengembangan pertama ya. Jadi jangan sampai ekspektasi kita tinggi gitu ya, udah datang jauh-jauh ternyata masih belum bisa masuk. Nah itu jadi saya salah disclaimer dulu nih, ya mungkin 1-2 minggu ke depan ini masih prosesnya masih agak ini ya gitu. Nanti mudah-mudahan sesuai dengan waktu, seiringan dengan waktu itu bisa berjalan lancar. Ya, gitulah. Sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Amin. Bahwa kalau mau ganti ya bisa langsung ganti. Tapi ingat juga Mas Hafiz, selain itu rekening yang sudah dipakai untuk menerbitkan SKTP nggak bisa diganti. Selamanya berarti Bang, masih menggunakan nomor rekening itu? Enggak juga. Iya, jadi kalau misalnya ganti kapan? Kalau mau ganti, mungkin kan karena bisa jadi karena rekeningnya mati atau segala macam gitu kan, tetap harus diganti kan. Betul. Tapi kapan penggantiannya? Penggantian itu bisa dilakukan setelah ganti semester. Oh, setiap ganti semester itu nomor rekening bisa diupdate berarti ya Bang? Bisa. Oke. Kenapa begitu? Karena kan ke SK kita sudah menyesuaikan dengan rekening. Jadi agar tidak salah bayar. Biar tidak terjadi retur juga itu ya Bang ya. Enak kan ngurusin retur? Pusing. Berarti nomor rekening ini sebagai salah satu syarat penerbitan SKTP berarti Bang? Iya, intinya begini. Saya sebut salah satu syarat juga sebenarnya enggak juga ya. Karena kan syarat-syarat terbitnya tunjangan profesi itu tidak tergantung rekening. Tapi kan kalau tidak ada rekening nggak bisa dibayar. Benar nggak? Nah, oleh karena itu maka pada saat kita menerbitkan SKTP yang belum ada rekeningnya ya kita tunda dulu. Tapi data di info GTK tetap valid. Di info GTK tetap valid. Berapa ininya? Status 13. 13 itu berarti dia sudah valid datanya. Jadi tenang lah kita. Kan kalau data udah valid udah tenang dong. Tinggal nunggu rekening. Makanya di info GTK itu kalau ada rekening, kan kemarin dinas pendidikan kan sudah menyerahkan rekening ke bagian Simbar ya. PIC Simbar ya, masing-masing. Nah itu kan ada statusnya banyak tuh Mas Hafiz. Kalau yang statusnya belum sampai ke sudah dikirim ke bank, tapi menunggu balikan, nah itu berarti sedang verifikasi bank. Itu ya. Verifikasi. Di info GTK keluar gitu statusnya sedang menunggu verifikasi bank. Tunggu. Apa yang harus dilakukan guru? Ya nunggu aja. Sesuai dengan perintahnya menunggu verifikasi dari bank. Nanti bank akan kirim balik datanya ke kita. Ke Simdar lah ya, ke Simbar. Nah dari Simbar nanti hasil dari verifikasi itu tentunya tidak hanya satu Mas Hafiz. Ada yang valid, tentu ada juga yang tidak valid. Tidak validnya nanti dikeluarkan tuh di info GTK akan keluar status tidak validnya. Kenapanya itu? Betul, bisa jadi NIK-nya yang tidak cocok, bisa jadi nama yang tidak cocok, bisa jadi nomor rekening yang kurang. Ingat Mas Hafiz, di SPAN, ini berdasarkan informasi yang ada, kalau perbedaannya ada titik saja, itu terkadang ketolak di sistemnya SPAN. Waduh, berarti harus benar-benar sama persis berarti Bang? Betul, ingat, nyamainya dengan apa? Buku tabungan. Buku tabungan. Jangan samain dengan
KTP. Data dapodik ya. Ya, ya. Dan Jadi dia samainnya dengan buku tabungan. Dengan apa? Oke, buku tabungan. Buku tabungan. Oke, ya, oke, ya. oke. Itu kenapa diulang-ulang? Biar paham. Biar paham. Ya, karena selama ini teman-teman banyak yang selalu Miskomunikasi lah. Tuh, jadi nyandingannya dengan data dapodik. Dapodik, betul, gitu, betul. ya. Jadi lihat di buku tabungan. Kalau di buku tabungannya ada gelar, maka Ya. sebaiknya di data rekening pun ada Gelar. gelar. Oke. Berarti harus sama-sama persis ya bang. Digit dan namanya harus sama persis berarti ya. Titik koma gelar pun juga harus sama persis berarti ya. Ya, dengan buku ya. Dengan buku, oke, baik. Ya, walaupun ada bank, ya beberapa bank yang mereka skip itu sebenarnya. Oke. Jadi ada gelar ini Tidak masalah tidak lah, ya. masalah. Cuma kan cuma beberapa bank, tidak semua bank tidak semua bank begitu, oke. Gitu ya. Sementara kita menggunakan banyak bank. Ada bank nasional yang masuk ke dalam Himbara, Himbara ya. ya, betul. Terus ada BPD. Oh, oke. Nah, satu Mas Hafiz nih. Apa? Yang banknya BPR sekarang masih sulit nih Mas Hafiz. Oh berarti belum bisa dipakai tuh bang? Iya tuh. Untuk yang BPR? Dengar sih begitu Oke. ya untuk yang BPR tuh ya. Oke. Oke. Jadi yang BPR perlu agak sabar sedikit Oke. ya. Nggak sabar sedikit. Mungkin nanti akan ada informasi memang sih saran teman-teman sih yang lain ya. Yang BPR lebih baik Dipindahkan dulu ya sementara. Tapi itu baru ini ya belum informasi final. resmi ya. Oke, belum informasi final, resmi. ya, Jadi belum final. cuma yang kita tahu secara teknis itu masih Belum bisa untuk saat ini ya masih belum bisa. Oke. Ya entah tahu mudah-mudahan sih ke depan masih bisa ya, tapi untuk saat ini masih belum. Oke. Untuk yang BPR ya, Ya, bukan yang yang BPD BPR, nih, ya. yang BPR. Yang BPR, betul. Ya. BPR. Nah itu kira-kira Mas Hafiz. Ya, Jadi tahu baik. ya kan? Tahu, Gimana Bang. sekarang harus mengganti di SIM? Di Simtun. Simtun. Oke, dengan operator dinas pendidikan ya bang ya. Iya. Ya. Lalu untuk retur nih bang, Hah, itu dia tuh. apakah returnya itu kembali ke kita atau kembali ke dinas pendidikan? Nah, yang retur kemarin saya belum tahu juga nih Mas Hafiz ya. Ya. Tapi yang pasti kan retur tetap aja ke pusat harus juga melakukan Betul, ini kan. harus melakukan. Retur kan kalau retur udah lewat tahun tetap aja harus carry over. Iya kan? betul maksudnya. Ya kan ngurus carry over itu yang susah Mas Hafiz. betul susah yang Ya, kayak jadi seperti ngerti itu yang susah Mas Hafiz gitu ya. Berarti kita sekarang harus aware sama data rekening ya bang ya. Betul, karena kalau dia retur, masya Allah susah itu, susah sekali untuk retur itu, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Iya. Kalau jumlahnya cuma 10 orang ya gampang lah, ya kita bisa. Tapi kalau returnya sudah di atas ratusan, apalagi 1000-an itu ribet untuk prosesnya. Apalagi kalau yang terjadi retur itu ngacak di beberapa Daerah. gitu kan. Nah itu kurang lebih Mas Hafiz ya. Baik Oke. bang. Terima kasih nih bang informasinya nih bang. Nah.